Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good student. How are you today? Okay, I hope you are very well. Ya, saya rasa kabar kalian baik ya anak-anak. Nah, ini adalah hari pertama di mana kita memulai untuk belajar di semester 2. Oke, English for grade 9, yaitu ini materi kita ya untuk belajar bahasa Inggris kelas 9, yaitu kita akan membahas tentang naratif teks ya. Kita langsung ya anak-anak membahas tentang naratif teks. Apa sih itu naratif teks? Oke, kita lihat ya apa itu bentuk teks naratif. Oke, narrative text is an imaginative story to entertain a people. Ya, kita lihat teks naratif ini adalah yaitu sebuah cerita yang berimajinasi untuk menghibur orang banyak ya, untuk menghibur orang-orang atau untuk menghibur para pembaca kalau dalam sebuah teks ya. Oke, naratif teks ini adalah sebuah teks di mana di dalamnya hanya sebagai hayalan ya, cerita hayalan untuk menghibur para pembaca atau menghibur para orang-orang banyak. Oke. What is the purpose of the narrative text? Ya, apa sih tujuan dari teks naratif? Oke, kita lihat anak-anak, tujuan teks naratif ini adalah to entertain or amuse the reader. Iya, nanti ditanya ya tujuan dari teks naratif ini apa? Ya, tujuannya adalah untuk menghibur atau ini amuse sama menghibur pembaca. Jadi teks naratif di sini hanya sekedar untuk menghibur para pembaca ya. Oke. Next, type of text naratif ya. Kita lihat di sini ada tipe dari bentuk teks naratif di sini. Ya, tipenya apa saja seperti fairy tales ya. Ini adalah dongeng. Oke, folk tales. Ya, ini adalah cerita rakyat. Fable, cerita mengenai binatang. Terus nanti di sini ada legend. Legend ini adalah legenda ya. Ini bentuk dongeng, cerita rakyat. Terus ini fable ini berbentuk cerita juga, story, tapi tokohnya adalah di situ adalah binatang. Kalau ini cerita rakyat seperti Malin Kundang ya kan. Ini dongeng bentuknya ya. Legenda. Ini juga legenda sama ya seperti cerita rakyat. Oke. Now, kita lihat sekarang contoh dari bentuk dari fairy tales ya. Ini ada contohnya tentang The Golden Eggs ya. Ini adalah mengenai cerita yaitu telur emas ya. Ini adalah sebuah dongeng ya. Saya rasa nanti kalian juga bisa ya mencari bentuk dari dongeng ya. Ini contohnya saya kasih. Please you look the picture. Silakan bisa kamu lihat di dalam gambarnya. Ini cerita tentang telur emas. Mungkin kalian juga banyak ya yang mempunyai cerita-cerita. Mungkin kalau nanti sebelum tidur mungkin orang tua di rumah juga sering menceritakan tentang dongeng-dongeng sebelum tidur ya. Nah, ini salah satunya adalah The Golden Eggs, yaitu adalah tentang telur emas. Oke, kita lihat lagi dongeng yang selanjutnya. For example, Cinderella ya. Ini kalian juga mungkin sudah familiar ya tentang Cinderella. Nah, ini adalah sebuah dongeng juga. Oke ya. Next. Sekarang kita lihat ini adalah cerita rakyat. Ini biasanya juga masuk ke dalam legenda ya. Cerita rakyat yaitu tentang Malin Kundang. Ya, Malin Kundang ini adalah cerita rakyat yang ini mungkin sudah familiar ya ceritanya. Oke, silakan lihat di gambar. Nah, ini juga bentuk cerita Malin Kundang adalah cerita rakyat, yaitu berasal dari mana? Ya, West Sumatera ya. Itu berasal dari Sumatera Barat.
Oke ya. Saya rasa kalian sudah mengetahui ya, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Oke. Kita lihat lagi cerita yang selanjutnya, yaitu tentang cerita rakyat. Nah, ini ya, Toba Lake Legend. Nah, ini juga bentuknya cerita legenda juga ya, bisa ya di sini ya, legenda tentang Danau Toba. Oke, kita lihat kira-kira sudah pernah kalian ketahui cerita ini, yaitu tentang Danau Toba. Asal usulnya ya, ini dalam sebuah story ya, dalam sebuah cerita, yaitu tentang Danau Toba ya. Kalian boleh lihat di sini contoh gambarnya. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ya cerita tentang Danau Toba, yaitu berasal dari mana anak-anak? Biasanya dari ini mana? Sumatera Utara ya, itu berasal dari Medan. Oke, kita coba yang lainnya, next. Nah, ini adalah Fable ya. Fable ini kan tadi bentuk ceritanya yang tokohnya itu di dalamnya adalah binatang. Nah, ini contohnya ya, seperti The Ant and the Grasshopper, yaitu semut dan belalang. Nah, ini sebuah cerita juga ya, berbentuk cerita yang tokohnya di dalamnya adalah binatang, yaitu tokohnya adalah semut dan siapa? Belalang ya. Ini. Oke, look at this picture. Lihat gambarnya. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengarnya atau dulu di kelas 8 pernah juga belajar ya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Next. Nah, kita lihat lagi contoh yang fable, yaitu the most deer and the crocodile. Ya, ini adalah tentang apa? Kancil dan buaya. Mungkin ini juga kalian sudah pernah dengar ya ceritanya anak-anak ya. Nah, ini bentuknya adalah fable. Kalau fable ini tadi sama ya dengan contoh yang tadi, yaitu ini ceritanya adalah yang tokohnya adalah di sini adalah binatang, kebetulan kancil dan buaya. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengarnya cerita ini, atau pernah melihat cerita ini, atau pernah membacanya ya. Oke. Next, kita lihat lagi apa aja sih di dalam teks naratif itu. Selain ada purpose-nya, tujuan ya, tujuannya tadi adalah anak-anak, yaitu untuk menghibur para pembaca ya. Jadi cerita ini tujuannya hanya untuk menghibur para pembaca. Oke, sekarang kita lihat generic structure-nya, yaitu ini ada strukturnya ya. Strukturnya kita lihat di sini ada orientation, yaitu apa aja sih orientation di dalam teks itu nanti. Terus ada complication, resolution, dan reorientation ya. Kita lihat sekarang di sini adalah orientationnya. Orientation ini adalah biasanya di dalam paragraf yang pertama letaknya ya. Orientation ini di dalam teks letaknya adalah di paragraf pertama. Apa aja isinya di dalam orientation? Yaitu di dalamnya itu pengenalan tokoh ya di sini, atau tokohnya siapa, terus nanti tempatnya di dalam cerita itu, tempatnya di mana dan waktunya, atau ini disebut dengan biasanya settingnya ya. Biasanya tokohnya siapa aja, karakternya ya, terus tempatnya, waktunya. Nah, ini ada di dalam paragraf pertama, yaitu bagian orientation. Oke. Next, yang kedua di sini adalah complication. Di dalam struktur untuk teks naratif harus ada ini ya, orientation, complication, resolution, dan reorientation. Oke, orientation tadi ini biasa dalam paragraf pertama, yaitu tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu, settingnya ya. Terus ada complication. Complication ini adalah permasalahan. Jadi di dalam teks naratif itu setelah dari orientation, biasanya orientation ini paragraf pertama ya nak ya. Nah, nanti ini ada permasalahan. Jadi di dalam teks naratif, kalau dia tidak ada permasalahan, itu bukan namanya teks naratif ya. Yang namanya teks naratif itu di dalam sebuah cerita itu ada complication-nya, yaitu ada permasalahan. Itu ya, bentuk dari struktur yang ada di dalam teks naratif. Terus ada resolution. Ya, resolution ini adalah solusi masalah.
ya, jalan keluar dari masalahnya. Tadi di sini ada permasalahan. Nah, setiap permasalahan kan pasti ada solusinya ya, atau jalan keluar dari permasalahan itu. Nah, ini nanti ada resolution paragrafnya setelah dari complication. Oke. Terus yang terakhir adalah reorientation. Reorientation ini biasanya di paragraf-paragraf yang terakhir. Ya, paragraf terakhir ini adalah akhir dari ceritanya, di end-nya itu bagaimana? Ya, akhir ceritanya itu bagaimana? Nanti kira-kira dia happy ending kah? Kan begitu ya? Atau sad? Nah, kan bisa jadi ya, akhir dari sebuah ceritanya dia berbentuk bahagia atau sedih. Nah, itu ya. Ini adalah struktur dari bentuk teks naratif. Paham ya anak-anak ya? Saya ulangi lagi, ada orientation ya, terus ada complication, permasalahan, terus ada resolution, penyelesaian masalahnya, baru terakhir nanti ada reorientation di akhir cerita. Jadi tolong ya nanti ini pahami, karena ini nanti kalian yang akan menentukan sebuah teks dengan menggunakan struktur ini. Oke ya. Oke. Nah, di sini ada language features-nya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ada unsur kebahasaan. Untuk teks naratif, kita lihat anak-anak, nanti ada unsur kebahasaannya, yaitu menggunakan adverb of time. Yaitu menggunakan apa? Menggunakan keterangan waktu. Ya, adverb kan keterangan ya, keterangan waktu. Kita lihat di situ nanti keterangan waktunya, contohnya ada di situ seperti one day, ya kan? Terus ada lagi long time ago. Nah, seperti one day ya, long time ago. Terus ada once upon time. Nah, ini ya, pada zaman dahulu kala, kan bisa ya, one day seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya keterangan waktu. Oke, setelah keterangan waktu di sini ada nanti past tense. Past tense di sini ini adalah kegiatan yang ada di dalam teks tersebut. Ini menggunakan tesisnya adalah bentuknya past tense ya anak-anak ya. Berarti bentuknya masa lampau semua. Kegiatannya yang lalu. Kita lihat di sini misalnya kayak he lived in the jungle. Nah, he saw a big house. Nah, ini ya. Ini adalah menggunakan bentuk past tense. Kegiatannya yang kedua. Oke, setelah itu ada conjunction. Conjunction ini adalah kata penghubung. Yaitu kata penghubungnya menggunakan kata seperti when, then, kemudian and then, and suddenly, dan nah ini ya, nanti kita lihat di dalam contoh teksnya. Nah, ini yang unsur bahasanya ya. Ini biasanya diletakkan di mana? Di paragraf pertama, di garis pertama ya, keterangan waktu. Kalau yang namanya tenses ini menggunakan past tense ya. Menggunakan kata kerja yang kedua. Berarti ini kegiatannya adalah masa lampau. Yang namanya cerita kan adalah kegiatannya adalah masa lalu, cerita zaman dulu ya. Nah, ini adalah conjunctionnya, kata penghubung. Oke, sekarang kita lihat ini anak-anak dalam strukturnya tadi. Di sini ada contohnya seperti menggunakan Snow White, yaitu ini adalah sebuah cerita ya. Ini juga sepertinya ceritanya kita lihat Snow White ini adalah title-nya, judul. Nah, ini strukturnya ya anak-anak ya. Judulnya ya, title ini judul dari kita lihat ini Snow White. Nah, itu Snow White. Oke, kita lihat lagi di bawahnya. Lihat sekali lagi di bawahnya tentang Putri Salju, title. Oke, kita lihat orientationnya ini anak-anak. Kita lihat, nah ini ya,
Orientation tadi sudah saya terangkan, kalau di sana adalah biasanya di dalam paragraf pertama ini. Nah ya, ini adalah orientationnya. Oke, setelah itu paragraf yang selanjutnya, nah ini adalah complication. Nanti bisa kalian baca di rumah ya anak-anak ya. Ini complication, ini adalah permasalahannya. Nah ini konfliknya. Nanti setelah konflik baru ada resolution. Biasanya nanti di akhir langsung dengan reorientation. Oke ini ya. Ini bentuk cerita dari Putri Salju. Oke, yang jelas ada title, orientation, complication, dan resolutionnya. Nanti di akhir itu biasanya di sini langsung digabung ya, resolution dan reorientation. Nah, oke. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya terangkan hari ini. Thank you for your attention. Ya, untuk tugas nanti saya WA-in aja anak-anak ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.